Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melus Vita Anggraini, NIM 210201068, mata kuliah IPA kelas 2A. Saya dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Saya di sini akan membahas materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Apakah yang dimaksud dengan pencernaan? Pencernaan merupakan proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, organ pencernaan makanan dibagi menjadi dua berdasarkan fungsinya, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Apa yang dimaksud dengan saluran pencernaan? Saluran pencernaan merupakan tempat terjadinya saluran proses pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Kelenjar pencernaan ini terdiri atas air liur, kelenjar lambung, hati, dan pankreas. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membahas tentang fungsi organ-organ pencernaan. Yang pertama yaitu untuk menghancurkan makanan menjadi yang lebih halus. Yang kedua, untuk menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah. Yang ketiga yaitu untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas organ apa saja yang terlibat di dalam proses pencernaan manusia. Nah, di sini sudah ada gambar bagian-bagian pencernaan manusia. Dari yang pertama, yaitu rongga mulut. Rongga mulut merupakan pintu masuk makanan ke dalam tubuh, yaitu merupakan bagian yang berfungsi mencerna makanan. Di rongga mulut adalah gigi, lidah, dan air liur. Bagian organ pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Organ pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Lambung terletak di dalam rongga mulut sebelah kiri. Di dalam lambung, makanan dicerna kembali secara mekanik dan kimiawi. Nah, pencernaan secara mekanik dilakukan oleh dinding lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi itu dilakukan oleh zat-zat yang dilakukan oleh kelenjar lambung. Nah, organ pencernaan yang keempat yaitu usus halus. Di sepanjang dinding usus halus ini dihasilkan enzim-enzim yang berguna untuk mencerna hasil pencernaan lambung yang masuk ke usus halus. Nah, bagian organ pencernaan yang selanjutnya yaitu usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan menghasilkan kotoran yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, bagian organ pencernaan manusia yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan tempat keluarnya zat sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh manusia, yang sering disebut fases. Materi selanjutnya yaitu tentang proses pencernaan. Yang pertama yaitu kan makanan masuk ke mulut, kemudian makanan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Setelah masuk ke kerongkongan, makanan menuju ke lambung. Di lambung, makanan dicerna secara mekanis dan secara kimiawi.
Kemudian makanan bergerak ke usus halus. Setelah makanan bergerak di usus halus, sisa pencernaan makanan akan masuk ke usus besar. Setelah di usus besar, sisa pencernaan yang sudah tidak diperlukan tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Pada pencernaan manusia, gangguan yang bisa terjadi pada sistem pencernaan manusia beberapa diantaranya yaitu MAH. Gangguan ini ditandai dengan rasa tidak nyaman pada perut, yang umumnya ringan dan muncul ketika mengonsumsi makanan atau minuman tertentu, serta saat terlambat makan. Pada kebanyakan kasus, MAH bisa diatasi dengan memperbaiki pola makan dan menghindari hal-hal yang memicunya. Yang kedua yaitu diare. Diare ini yaitu kondisi ketika frekuensi buang air besar meningkat dengan tekstur fases yang encer. Cara mengatasi diare yaitu selain mengonsumsi obat-obatan, bisa juga dapat diobati dengan beberapa cara seperti menambah asupan cairan. Yang ketiga yaitu sembelit. Sembelit yaitu terjadi ketika seseorang buang air besar kurang dari 3 kali per minggu dengan tekstur fases yang keras. Cara mengatasi sembelit yaitu dengan meningkatkan asupan serat, cairan, dan berolahraga atau dengan minum obat pencahar.